Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8, 1. Vina Juhairah, 2. Wulan Maulidiyah, 3. Erna Novia Dwi Safitri. Alhamdulillah, di sini kami masih dapat melanjutkan materi bab selanjutnya, yaitu ilmu mahkum dan ilmu mutasyabih dalam materi studi Quran dan hadis. Selaku dosen pembimbing yaitu Bapak Wirduri Dianto, SPDI MPDI. Ilmu mahkum dan ilmu mutasyabih. A. Pengertian mahkum dan mutasyabih. B. Kata mahkum berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekurangan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Namun, semua pengertian ini pada dasarnya kembali kepada makna pencegahan. Ahkam al-amr berarti ia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Abkam al-fars berarti ia membuat kekang pada mulut kuda untuk mencegahnya dari guncangan. Kata mutasyabih berasal dari kata tasyabub yang secara bahasa berarti kesempurnaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Tasyabbaba dan isbaba yang berarti masing-masing menyerupai yang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wulan Maulidiyah. Melanjutkan materi dari yang telah dibaca Vina. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menggunakan kedua kata ini atau kata jadiannya. Pertama, firman Allah, sebuah kitab yang disempurnakan, dijelaskan ayat-ayatnya. Quran Surat Hud 11. Kedua, firman Allah, dialah yang menurunkan Al-Quran, kitab Al-Quran kepada kamu, diantaranya isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam batinnya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran Juz 3 ayat 7. Innalladzina sabaru wa amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim. Artinya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. B. Al-Fatih al-Suwar. Fatih al-Suwar artinya pembukaan pada surat-surat yang posisinya terdapat di awal surat terdapat Al-Quran. Al-Fatih al-Suwar sendiri yang merupakan bagian dari ayat mutasyabihat yang berfirman mujmad, mu'awal, dan muskil. Dalam surat Al-Quran terdapat awalan huruf pembukaan surat yang bentuk berbeda-beda. Hal inilah yang membuktikan adanya kesabaran Allah SWT, kemahatauannya, sehingga kita merasa ingin menggali lebih dalam tentang ayat-ayat tersebut dengan meyakinkan. Semakin kita mengkaji lebih dalam tentang ayat Al-Quran, semakin luas mengetahui kita. Sebagai para ulama berpendapat bahwa ayat dari Al-Fatih al-Suwar hanya diketahui oleh Allah SWT. Sebagian untuk mendapatkan makna Al-Fatih al-Suwar hanya diketahui oleh Allah SWT dan dapat diketahui manusia, terutama orang-orang yang mendalami ilmunya. Pendapat dari
Abi al-Isba dalam kitabnya Al-Khokotil Al-Sawanil fi Asrar Fawatih terdapat 5 bentuk awalan Fawatih al-Suwar yang dapat kita ketahui, yaitu awalan surat yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bulan. 3. Sikap ulama terhadap ayat al-mutasyabihat. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sumber perbedaan mereka terdapat dalam pemahaman struktur kalimat pada Quran surat Ali Imran ayat 7. Dalam pemahaman ayat tersebut muncul 2 pendapat. Yang pertama, wa al-rizquna fi al-im diaftahkan pada lafal Allah, sedangkan lafal yaquluna sebagai hal itu artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih pun diketahui orang-orang yang mendalami ilmunya. Yang kedua, wa al-rizquna fi al-im sebagai mubtada dan yaquluna sebagai khobar, yaitu artinya bahwa ayat-ayat mutasyabih hanya dapat diketahui oleh Allah, sedangkan orang-orang yang mempelajarinya hanya mengimaninya saja. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat. Pada garis besarnya, sebab adanya ayat mutasyabihat dalam Al-Quran ialah karena adanya kesamaran maksud syarak dalam ayat-ayatnya, sehingga sulit dipahami oleh umat tanpa dikatakan dengan arti ayat lain. Disebabkan karena bisa ditawilkan dengan bermacam-macam dan petunjuk pun tidak tegas, karena sebagian besar merupakan hal-hal yang pengetahuannya hanya dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Adanya ayat mutasyabihat dalam Al-Quran disebabkan oleh 3 hal. A. Kesamaran lafal. Kesamaran lafal dibagi menjadi 2, yaitu kesamaran lafal mufrad dan kesamaran lafal mukrab. Kesamaran lafal mufrad dibagi menjadi 2, yaitu kesamaran lafal mufrad asing dan kesamaran lafal mukrad yang bermakna ganda. B. Kesamaran pada makna ayat, menerangkan sifat-sifat Allah seperti Rahman Rahimnya maupun kodrat irodatnya maupun sifat-sifat lainnya. C. Kesamaran pada lafal dan makna ayat seperti ayat 189 Al-Baqarah yang artinya, dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang-orang yang bertakwa. Sebab kesamaran dalam ayat tersebut terjadi pada lafalnya karena terlalu ringkas, juga terjadi pula pada maknanya karena termasuk adat kebiasaan khusus orang Arab. Dan sejatinya ayat ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan ihram baik haji maupun umroh. Hikmah ayat mutasyabihat, yaitu 1. Menunjukkan kelemahan akal yang dimiliki manusia. 2. Peringatan kepada manusia yang mengubah ayat mutasyabihat. 3. Memperlihatkan kelemahan dan kebodohan dari manusia. 4. Menunjukkan adanya mukjizat dari Al-Quran. 5. Membantu menentukan sikap ingin mempelajari ilmu pengetahuan. Dengan kesimpulannya bahwa hikmah ayat-ayat mutasyabihat yaitu untuk menambahkan kemukjizatan daripada dibuat oleh manusia ayat yang sama dengannya, karena ayat maklumat sekalipun bisa dipahami, namun manusia tidak mampu membuat ayat yang persis dengannya, dan ayat mutasyabihat tidak mampu dipahami seperti membuat yang baru yang sama dengannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.